melahirkan kemakmuran untuk semua adalah sangat tepat. Karena kemakmuran adalah tujuan kita. Tapi tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara sekalian. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, untuk mengambil pelajaran dari sejarah kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Dalam pidatonya pada acara Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ia menyoroti masa keemasan Kekaisaran Ottoman di abad ke-16, yang dikenal sebagai imperium multi-etnis yang menjunjung tinggi toleransi. Prabowo menjelaskan bahwa kesuksesan Ottoman tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada pemerintahan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ia mengutip pemikiran pendiri Ottoman, Osman Gazi, yang menekankan pentingnya hubungan antara tentara dan masyarakat. Menurutnya, tentara harus selalu dekat dengan rakyat, karena mereka adalah yang membiayai melalui pajak. Prabowo menegaskan bahwa kemakmuran tidak mungkin tercapai tanpa kebahagiaan rakyat, dan kebahagiaan itu tidak dapat ada tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ia juga mengingatkan bahwa tentara yang tidak disiplin bisa menjadi ancaman bagi masyarakat, dan menekankan bahwa tentara harus setia kepada rakyat sebagai tuan mereka. Acara ini akan berlangsung hingga 6 Desember 2024 dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Saya terkesan suatu pemerintahan, suatu imperium, suatu peradaban Muslim yang cukup lama, hampir 600 tahun lebih, mendekati lebih, mungkin 700 tahun, yaitu peradaban Osmaniyah yang berpusat di Turki, di Istanbul. Itu salah satu adik kuasa pada saatnya yang sangat berhasil. Ciri khasnya adalah dia memimpin suatu kekaisaran imperium yang multi etnis, yang toleran kepada semua agama, semua suku, ratusan suku yang berbeda-beda. Dan di situ ada sesuatu yang menarik bagi saya. Untuk memimpin ratusan tahun dan memimpin imperiumnya begitu luas, dia memiliki suatu akademi gubernur. Akademi gubernur itu sebetulnya inti pelajarannya yang saya tarik itu satu paragraf yang bagi saya menarik. Dia ajarkan ke semua calon gubernur. Jadi bupati-bupati yang disiapkan jadi gubernur masuk ke akademi ini, dan pelajarannya sangat banyak tentunya, tapi ada satu yang sangat sederhana. Diajarkan di situ, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah-olah mau dipisahkan antara sipil dan tentara. Mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat. Iya kan? Melalui pajak, melalui retribusi. Kalau rakyat tidak bahagia, gak mau bayar pajak dia. Pengusaha yang merasa diperes, ya kan? Dulu, sekarang mungkin tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dia tidak rela bayar pajak, dia tidak rela. Jadi
Artinya, dari pelajaran itu, kenapa tentara, dan ini tentunya tentara berarti tentara, polisi, pemerintah, ini harus kuat dan baik. Tapi tidak mungkin kalau uangnya tidak cukup. Uang tidak cukup, ya dia bisa bertindak. Kita diajarkan oleh senior-senior kita. Tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan. Tentara yang tidak setia kepada tuannya berbahaya. Siapa tuannya tentara? Tuannya tentara rakyat. Rakyat yang membayar tentara. Sepatunya, kaos kakinya, bajunya, semua dari rakyat. Kalau rakyat itu tidak bahagia, tidak sejahtera, dan mereka tidak mungkin bahagia dan sejahtera kalau pemerintah itu tidak bersih dan tidak adil. Ini pelajaran saya kira. Bukan kita nyontek, kita perlu belajar dari yang baik, yang berhasil. Dan setiap peradaban tentunya ada pasang, ada puncak, ada surut. Surut. Kenapa? Karena dihajar di mana-mana. Dan kalau kita jujur, di ujungnya memang pemerintahan mereka pun juga terjadi korupsi dan sebagainya. Satu hal yang kita belajar dari sejarah, pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran kepada rakyat. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama sesuai dengan tema yang saudara-saudara pilih. Marilah kita berjuang mencari kemakmuran. Supaya kita hilangkan kemiskinan. Hilangkan kelaparan, hilangkan stunting,